ketika berhubungan, suami istri gitu ya, kita perlu tenang, kita perlu damai dan jangan ada pikiran ya ibaratnya jangan stres atau depresi ya, karena memang ketenangan itu sangat-sangat dibutuhkan. Tidak hanya dalam ketika berkuda saja ya teman-teman, tapi ya memang dalam menjalani hari-hari, aktivitas sehari-hari juga memang perlu, sangat-sangat perlu ya untuk, ketenangan dan juga untuk kenikmatan, sehingga bisa mendapatkan kenikmatan yang tertinggi ya. Tapi kalau sesuatu yang semakin dipendam ya, semakin tidak diutarakan, biasanya itu larinya ke apa, ke penyakit. Dan penyakitnya nanti bisa complicated ya. Makanya tadi saya, di awal itu ada, jamu 40 bahan untuk mengobati segala macam penyakit. Nah, ya di sini saya bawa minyak oles ajaib. Nah, yang ini teman-teman, ini minyak oles ajaib untuk nambah ukuran ya, untuk makin besar, makin panjang, dan juga makin keras serta makin lama nih teman-teman ya. Nah ini, terbuat dari bahan-bahan herbal tanaman seperti daun jarak, daun sirih, ginseng, dan lain sebagainya, dan juga ini 100% original kalau teman-teman order di toko kami ya, dijamin keoriginalannya dan ada tata cara lengkapnya di kertas warna biru, ya dan tanpa ada efek samping tentunya. Meskipun teman-teman pakai minyak oles ajaib itu tidak akan, ketergantungan ya seperti itu, karena ini real dari bahan-bahan herbal tanaman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nenden Sri Pujia, The Unique Explorer. Dan channel ini bergabung juga dengan channelnya Mr. Najar, mengulik ramuan langsung dari sumbernya. Nah, teman-teman, di video kali ini ya, udah mau sore hari dan rintik-rintik hujan ya di belakang rumah ya. Nah, ini kita mau sharing-sharing meskipun hujan ya tapi tidak mematahkan semangat saya untuk berbagi kepada teman-teman semua yang membutuhkan dan, demi teman-teman semua nih yang mungkin punya keluhan ataupun ingin meningkatkan hubungan yang lebih romantis ya, lebih harmonis dengan keluarganya. Nah, saya di sini mau berbagi resep seperti biasa ya supaya, permainan bertempur gitu ya di atas kasur itu lebih perkasa, lebih makmur dan lancar jaya. Sehingga pasangan Anda itu tidak bermain-main gitu ya di luaran sana seperti itu dengan pasangan yang lainnya. Misal ya, naudzubillah min dzalik. Nah, teman-teman sebelum ke video intinya ya, di sini karena saya punya, apa ya, tips ya, supaya permainan bertempur itu di atas kasur itu ya tidak pernah kalah gitu ya, tidak pernah kalah oleh ibu negara ataupun sebaliknya. Jadi dua-duanya saling. Tidak bisa antara misalkan satu pasangan suami istri yang on-nya cuman suaminya doang, atau yang on-nya cuman istrinya doang, tapi yang suaminya kalah gitu atau misalkan misalkan loyo gitu ya. Nah, nanti akan saya bahas di video kali ini, tapi teman-teman, di-like dulu ya, di komen yang membangun dan juga di-subscribe. Dan sebelum ke video ininya, saya akan membawakan dulu, men-spill dulu beberapa produk, produk unggulan yang mungkin teman-teman sudah sering dengar ya, yang sudah sering nonton video saya, di sini saya bawa minyak oles ajaib. Nah, yang ini teman-teman, ini minyak oles ajaib untuk nambah ukuran ya, untuk makin besar, makin panjang, dan juga makin keras serta makin lama nih teman-teman ya. Nah ini, terbuat dari bahan-bahan herbal tanaman seperti daun jarak, daun sirih, ginseng, dan lain sebagainya, dan juga ini 100% original kalau teman-teman order di toko kami ya, dijamin keoriginalannya dan ada tata cara lengkapnya di kertas warna biru. Nah untuk minyak oles ajaibnya sendiri nih teman-teman ya, khasiat lainnya bisa untuk nambah kesuburan, jadi bagus banget untuk promil, untuk meningkatkan cairan khasnya laki-laki supaya makin lebih, banyak ya dan lebih kental, karena kalau misalkan cair itu bakalan susah banget untuk dapat momongan gitu ya teman-teman dan juga, ini bagus untuk nambah tahan lama ya, untuk nambah kerasnya juga makin maksimal seperti itu. Jadi ini bisa untuk pengobatan ya, misalkan tadinya ada yang bermasalah atau bisa juga untuk, apa, perawatan, untuk
teman-teman yang masih usianya mungkin 17 tahun ke atas gitu ya, di bawah 40 tahun masih normal lah, bisa banget pakai minyak olis ajaib supaya makin gereng, makin lama ya, dan tanpa ada efek samping tentunya. Meskipun teman-teman pakai minyak olis ajaib itu tidak akan, ketergantungan ya seperti itu, karena ini real dari bahan-bahan herbal tanaman ya, jadi aman sekali mau dikonsumsi mau dikonsumsi, sorry, mau dioles dan diurut terus nanti teman-teman, "Ah, udah ah, nggak mau pakai lagi," misalkan ya kayak gitu, itu nggak apa-apa banget, boleh banget silahkan ya, seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya di sini saya bawa yang minumannya nih teman-teman. Sebetulnya yang minuman itu ada kapsul dan juga ada kopi jos ya. Nah, kalau kapsul itu seperti ini teman-teman ya, sebentar saya ambil dulu. Nah, kalau untuk kapsul itu seperti ini teman-teman, kapsul Raja Ganas ya. Nah, ini kapsul Raja Ganas ini ya, dia 10 kali level up, lebih dahsyat untuk meningkatkan, gairah seksual, bisa juga untuk mengatasi AD yang cepat kelar permainannya, lalu untuk mengatasi impotensi, meningkatkan libido dan sirkulasi darah ke organ, rudalnya laki-laki ya, lalu untuk memperpanjang waktu erection, lalu untuk meningkatkan kesuburan dan membuat Anda semakin lama ya, ini tinggal diminum aja 30 menit atau 1 jam sebelum tempur, berupa kapsul isinya 20 kapsul dan harganya sangat terjangkau mulai Rp130.000 saja. Dan kalau teman-teman suka ngopi, ini teman-teman ya, saya bawa kopi Joss, ini khusus buat bapak-bapak yang suka ngopi. Kalau menurut saya sih, laki-laki mungkin kebanyakan ya, mostly itu, mostly ya suka sama kopi gitu ya, seperti itu. Beda dengan perempuan mungkin ada yang nggak suka, tapi kalau laki-laki kayaknya hampir semua deh. Nah, ini teman-teman ya, khasiatnya itu bisa untuk nambah besar, panjang, kuat, dan makin lama ya. Nah, ini jadi nanti diminum 1 jam atau 30 menit sebelum tempur dan itu benar-benar bisa bikin si rudalnya semakin sensitif nih teman-teman ya. Jadi, si rudalnya itu dia nggak cuman sensitif, tapi, ngacungnya juga memang sempurna gitu ya dan makin lama. Bahkan, tetangga desa, keluarga sendiri, saudara, ya, terus kemudian tetangga rumah itu banyak yang order, terus-terusan kopi josnya. Kalau teman-teman nggak percaya coba aja dulu ya, ini bisa untuk pengobatan dan juga untuk perawatan juga ya, seperti itu. Silakan ya, ini isinya 10 saset dan harganya mulai Rp150.000 saja. Nah, dan yang terakhir nih teman-teman, saya bawa jamu tradisional. Nah, kalau ini jamu 40 bahan nanti kita masukkan ke dalam toples, namanya jamu 40 bahan untuk jamu kesehatan, mengobati segala macam penyakit dan bisa juga untuk meningkatkan kekuatan ya, supaya kuat ketika, bekerja di pagi hari, siang hari, atau bahkan malam hari ya, tidak loyo seperti itu. Nah, ini teman-teman banyak testimoninya ya, banyak yang mengatakan, "Alhamdulillah saya tadinya susah, apa namanya, jalan jadi lancar setelah menggunakan jamu 40 bahan ini." Nah, dari si jamu 40 bahan ini ya teman-teman ya, bisa banget untuk, mengobati sakit lutut misalkan atau sakit pinggang, encok, emah, dan lain sebagainya. Ini bagus banget untuk, teman-teman yang ingin meningkatkan dan juga untuk menstabilkan kesehatan tubuh ya, supaya tidak cepat sakit. Bahkan saya sendiri yang misalkan sudah flu atau mungkin demam itu pakai ini ada aja rutinnya alhamdulillah menurun ya, seperti itu untuk, rasa sakitnya. Nah, mungkin itu ya, yang bisa saya spill ya, untuk produknya tadi ada 4 produk ya teman-teman, jadi teman-teman bisa hubungi nomor WA yang ada di layar video, atau mungkin teman-teman bisa check out lewat Shopee, Lazada, Tokopedia, Mister Najar Shop, atau lewat TikTok-nya Nenden Sri Pujia ya, seperti itu. Nah, lanjut ke video intinya ya teman-teman. Di sini saya membawa buku ya, ini dari sumber yang terpercaya. Ini 28 ramuan peningkat vitalitas pria ya. Jadi kenikmatan adalah kebaikan tertinggi dalam kehidupan. Dan yang paling mahal adalah ketenangan ya, ketenangan itu sendiri. Nah, kenapa ketika berhubungan, suami istri gitu ya, kita perlu tenang, kita perlu damai dan jangan ada pikiran ya. Ya, ibaratnya jangan stres atau depresi ya, karena memang ketenangan itu sangat-sangat dibutuhkan. Tidak hanya dalam ketika berkuda saja ya teman-teman, tapi ya memang dalam menjalani hari-hari, aktivitas sehari-hari juga memang perlu, sangat-sangat perlu ya untuk, ketenangan dan juga untuk kenikmatan, sehingga bisa mendapatkan kenikmatan yang tertinggi ya, atau klimaks gitu ya, klimaks, apa ya bahasa ininya klimaks lah ya, kalau misalkan disebutkan secara frontal. Nah, di sini teman-teman ya, saya bawa bukunya itu dari karya Wendy S. Nah, ini dan judulnya sendiri itu memang, ada kaitannya dengan ketenangan hidup ya, dengan, mood seseorang gitu ya, dan
judulnya itu adalah tangani stres Anda. Nah, kenapa harus ditangani? Karena memang itu sangat berpengaruh ya teman-teman, apalagi untuk perempuan yang mostly itu mereka lebih mengandalkan perasaan mereka ketimbang logika ya, beda dengan laki-laki mungkin, bisa lebih meredam gitu ya. Tapi kalau perempuan kalau udah sekalinya nggak mood itu bakalan susah banget untuk diajak bercinta. Makanya itulah kenapa kita harus mengatasi stres dan juga kita harus mengendalikan gitu ya. Nah, gimana cara mengendalikannya? Nah, di sini saya akan, kupas tuntas ya. Yang pertama adalah, mungkin dengan liburan sederhana ya, dan sebelum ke liburannya sih kalau menurut, apa sih namanya itu ya, agama kepercayaan kita ya, kalau saya sendiri karena alhamdulillah Islam, nah itu jadi perbanyak istighfar ya, perbanyak istighfar, lalu kemudian kita perbanyak sholat, mau itu sholat taubat, sholat sunat, sholat duha, ataupun sholat tahajud ya, itu perbanyak. Insya Allah lama-kelamaan meskipun awalnya mungkin teman-teman gelisah gitu ya, insya Allah asalkan yakin, percaya pasti ada obatnya, ya pasti ada obatnya meskipun mungkin tidak saklek gitu ya, perlu proses. Nah itu insya Allah ya, dengan misalkan rajin sholat tahajud setiap hari, setiap pagi, insya Allah masalah seberat apapun, sesulit apapun perasaan kita ya, itu kalau misalkan kita niatnya untuk kembali kepada Allah dan minta pertolongan dan juga kekuatan kepada Allah, pasti ada jalannya ya. Karena memang, apa ya, curhat sedikit ya, pengalaman diri sendiri gitu ya, kalau misalnya kita udah mulai gelisah, udah mulai nggak tenang, ada masalah atau ada problem dalam kehidupan, itu kalau misalkan kita sholat gitu ya, mau itu sholat tahajud setiap hari, itu yang paling kerasa banget sih sholat tahajud dan juga sholat taubat nih teman-teman yang paling penting ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa diberikan, apa ya, iman yang kuat, kemudian diberikan rasa nyaman, rasa tenang gitu ya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari sehingga ketika bercinta itu akan terasa nyaman dan akan terasa klimaksnya gitu ya, dua-duanya akan mencapai gitu. Karena kan kalau stres itu biasanya pemicu ya, faktor pemicu yang paling penting ya. Kenapa seseorang itu tidak bisa bergairah ketika berhubungan, terus kemudian tidak mencapai klimaks ya, itu karena memang ada sesuatu dalam otaknya, ada beban ya dalam pikirannya seperti itu teman-teman. Nah, terus setelah itu ya tadi kan liburan ya teman-teman, terus ada juga, berkomunikasi dengan partner Anda. Nah itu sangat penting ya komunikasi itu jangan saling diam-diaman lah, ya karena kita apalagi pasangan suami istri ya, yang namanya komunikasi itu adalah, kunci ya, kunci rumah tangga supaya harmonis. Karena kalau misalkan komunikasi udah nggak lancar, udah pasti banyak problem ke depannya. Jadi kita harus terbuka, misalkan kita punya problem, udah nggak apa lah cerita aja gitu ya, meskipun mungkin akan menambahkan beban kepada partner kita nih. Tapi ya nggak apa-apa, yang namanya komunikasi ya itu harus diutarakan gitu ya, disampaikan ya, seperti itu. Lalu kemudian, ini juga saran dari Irwin, Goldstein MD ya, direktur dari San Diego Sexual Medicine ya, dan juga, ini ada editor dari The Journal of Sexual Medicine ya. Nah, beliau menyarankan orang terlalu banyak bekerja dan stres dan mereka lasikan pekerjaan mereka yang berlebih, hidup yang stres akan berpengaruh ke kehidupan seks yang buruk. Nah, dan itu teman-teman jangan sampai ya, meskipun memang mungkin kita perlu waktu, tapi jangan terlalu berlarut-larut. Ya insya Allah sehari 2 hari ya oke kita mungkin, mood kita tidak baik, kacau dan lain sebagainya. Tapi jangan terlalu berlama-lama ya, harus distabilkan dulu, harus dikontrol dulu, bagaimana kita me-manage, emosi tersebut ya teman-teman. Nah lalu kemudian selain olahraga yang rutin serta menyantap makanan, peningkat libido ya, ternyata tidur juga memiliki peranan yang cukup besar. Nah dan itulah kenapa tidur itu sangat, berkolaborasi dengan stres itu sendiri ya, karena kalau misalkan kita udah stres, udah ada banyak pikiran gitu ya, biasanya ke tidur juga ngaruh banget. Jadi tidur nggak nyenyak ya, kemudian, menjalani hari-hari lesu, lemes gitu ya. Nah itulah karena ada keterkaitannya, maka kita harus me-manage emosi dulu ya, me-manage stres dulu, baru baru kita bisa tidur yang nyenyak. Karena tidur yang tidak nyenyak juga ya, itu sangat berpotensi buruk ya terhadap, eee, apa namanya tadi, kehidupan seks ya gitu, seperti itu. Nah lalu kemudian, bagi sebagian para wanita berhubungan intim membutuhkan energi serta mood yang baik dan itu terasa banget ya, sama saya sendiri gitu ya kalau misalkan mood-nya lagi swing, aduh udah jangankan untuk berhubungan suami istri, untuk menjalani hari-hari aja tuh udah sulit banget gitu ya, apalagi untuk berhubungan suami istri karena kita harus ada yang, kita layani gitu ya, harus ada yang kita, kasih kepuasan misalkan seperti itu. Nah itulah kenapa kita harus siap untuk me-manage stres tersebut.
Lalu kemudian banyak hal harus dikomunikasikan dengan pasangan Anda ketika pasangan Anda mengajak bercinta ya. Kemudian sementara Anda dalam kondisi lebih, letih, lelah, atau mengantuk. Nah itu ya, jadi perlu komunikasi. Jangan sampai dipendam di sini ya teman-teman. Jangan sampai dipendam di hati, karena nanti kalau misalkan kita udah dipendam di hati, wah kacau. Mungkin kalau misalkan kitanya sabar, oke ya, kitanya sabar bisa menahan sehari 2 hari hilang gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang semakin pendam ya, semakin tidak diutarakan, biasanya itu larinya ke apa, ke penyakit. Dan penyakitnya nanti bisa complicated ya. Makanya tadi saya, di awal itu ada, jamu 40 bahan untuk mengobati segala macam penyakit. Nah itu salah satunya bisa mungkin ya, darah tinggi ya, mentah-mentah untuk min dzalik, mah, terus, apa namanya teh, diabetes. Nah ini bisa pakai jamu 40 bahan ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian, pasien yang memiliki masalah tidur kronis dilaporkan bukan hanya mudah letih saat berhubungan seksual ya, tapi mereka juga mengalami penurunan libido. Wah, jadi ini parah ya. Jadi tidak hanya menurunkan, gairah saja, tapi libidonya juga ketika kan kalau misalkan libido itu naik ya, maka kita gairah juga naik. Tapi kalau misalkan gairahnya turun, libido juga turun, ya gitu teman-teman. Nah, jadi itu ya, mungkin kita harus intinya ya, tadi, bentar. Saya baca lagi ulang ya teman-teman, soalnya tadi kurang fokus saya bacanya juga. Nah, di sisi lain kemampuan seksual seseorang sebenarnya akan stabil apabila yang bersangkutan itu sehat. Baik itu sehat, secara fisik maupun secara psikis. Dan yang paling utama adalah sehat psikisnya dulu nih teman-teman. Ada banyak orang-orang yang memang, fisiknya gitu ya sehat gitu ya, saya nggak sakit apa-apa, tapi psikisnya, mentalnya itu yang terganggu, wah udah untuk berhubungan seks itu bakalan sangat-sangat sulit ya. Nah itulah kenapa kita perlu, me-manage stres, kemudian kita harus mengolah emosi, ya hidup tenang, hidup damai, lalu kemudian kita banyak berzikirlah, banyak istighfar ya teman-teman ya, astagfirullahaladzim. Saya juga, rumasa, apa ya, rumasa teh, merasa gitu ya, memang banyak banyak dosa gitu ketika kita berserah diri kepada Allah, "Ya Allah, saya kembali, tolong kuatkan saya, tolong, ampuni saya," gitu ya. Nah itu insya Allah ketenangan, stres itu akan bisa semakin mudah untuk di-manage meskipun tidak saklek, meskipun butuh waktu gitu ya teman-teman. Karena prosedur terjadinya hubungan seksual berawal dari otak ya. Jadi kalau misalkan otak kita terganggu, maka hati kita pun akan terganggu. Pikiran kita terganggu, hati kita akan terganggu, perasaan kita akan terganggu sehingga tidak tenang ya. Menjalani hidup sehari-hari aja lemes gitu ya. Seperti itu. Nah, lewat perangsangan yang diperoleh dari indera, entah itu penglihatan, pendengaran, maupun perabaan, ya, otak memerintahkan si rudal untuk ereksi. Karena ereksinya full dan tidak berhenti, ya, maka otak menyimpulkan untuk melakukan hubungan seksual. Nah, bila persyaratan dari alat si rudalnya itu ke otak atau dari otak ke alat rudalnya yang ada itu rusak gitu ya, maka akan timbul gangguan seksual, semisal impotens. Nah, itulah kenapa kalau misalkan teman-teman ya punya tadi, me-manage stresnya itu kurang atau misalkan teman-teman lagi lelah gitu ya, jangan dipaksakan. Kita butuh waktu, kita kita butuh regulasi diri ya teman-teman ya. Eee, bukan berarti kita men-stop selamanya, tapi kita memang butuh waktu untuk istirahat. Jadi ada jeda dulu gitu ya teman-teman. Nah itu karena kalau misalkan dipaksakan itu tadi ya, tidak akan maksimal, bakalan cepat impotens ya, ketika mungkin dia naik ya, tapi naiknya tidak sempurna dan juga cepat keluar. Nah itulah kenapa ya yang si stres itu sangat berpengaruh. Lalu kemudian gangguan ini tidak bisa disembuhkan hanya dengan minuman obat kuat. Nah jadi itu ya masalahnya teman-teman. Jadi teman-teman mau misalkan minum jamu kuat apapun gitu ya, saya misalkan ini baru menggedor-gedor, ini pakai jamu ini, pakai jamu kuat ini dan lain sebagainya, tapi kalau dari psikis teman-temannya nggak sehat, mental teman-temannya terganggu, itu bakalan nihil ya hasilnya, bakalan tetap, tidak ada perubahan seperti itu. Nah, karena impotensi atau AD prematur bukan hanya disebabkan terganggunya fisik ya, rusaknya persarapan atau pembuluh darah, tapi bisa juga karena faktor psikis. Tuh kan ya, jadi jelas ya, faktor psikis itu nomor satu. Dengan kata lain, fisiknya bagus, namun ada sesuatu di dalam jiwanya yang kurang beres, semisal depresi. Ya. Nah itu teman-teman ya, saya berdoa buat teman-teman yang nonton video ini, semoga teman-teman sehat selalu ya, sehat fisiknya, sehat mentalnya, dan saya juga berdoa untuk diri sendiri ya, berdoa untuk teman-teman berarti berdoa untuk diri sendiri juga teman-teman ya, seperti itu. Semoga kita selalu diberikan ketenangan hidup, kedamaian hidup ya, tanpa harus, apa ya, ibaratnya terlena ya dengan kenikmatan dunia yang mungkin hanya sesaat gitu ya. Saya juga berharap dan berdoa dari setiap tindakan kita gitu ya, meskipun mungkin ada yang tidak disengaja, itu
tidak menggoreskan luka gitu ya untuk orang lain, meskipun mungkin kita tidak sengaja ya sekalipun ya. Ya mudah-mudahan teman-teman dari, nonton video ini saya, mungkin ada yang, kurang berkenan ya dari sikap mungkin ataupun dari perkataan saya mohon maaf ya minal aidin wal faizin meskipun belum lebaran ya teman-teman, tapi ya saya mohon maaf, mudah-mudahan dari tayangnya video ini teman-teman bisa ambil hikmahnya, bisa ambil manfaatnya ya teman-teman seperti itu. Dan saya berdoa juga buat, keluarga teman-teman semoga selalu sehat walafiat, harmonis ya, romantis juga seperti itu dan semakin langgeng rumah tangganya sampai maut memisahkan ya, sampai masuk ke surganya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Itu ya, karena jika kondisi tubuh sehat, secara otomatis kemampuan seksualnya juga akan sehat ya, seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Saya pamit undur diri, see you again. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.